Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus shiyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan. Besok kita sudah memasuki 1 Syawal. Kita akan merayakan Idul Fitri bersama-sama. Dan juga besok Ramadan sudah meninggalkan kita. Dan tidak ada jaminan bahwasanya kita akan bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dengan berlalunya Ramadan, maka tugas kita adalah ada 2 tugas yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita menjaga ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan kita terbiasa salat tarawih, salat qiyamul lail, tilawah, berinfak, sedekah, dan beramal soleh yang lainnya. Jangan sampai dengan berlalunya Ramadan, maka berlalu pula amal soleh yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan dan kita tidak melakukannya lagi. Jadilah hamba-hamba Allah dan janganlah kita menjadi hamba di Ramadan. Kunu rabbaniyin wa la takun ramadaniyan. Ini mengingatkan kita bahwa kita harus menyembah Allah sepanjang masa, sepanjang tahun, bukan hanya saat bulan Ramadan saja. Orang-orang yang hanya menyembah Allah di bulan Ramadan dan bermaksiat di bulan-bulan lainnya disebut sebagai hambanya Ramadan. Yang kedua, tugas kita adalah kita menjaga dan menerapkan nilai-nilai takwa pasca Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat dan disiplin, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan yang memohon ampun di waktu sahur. Dalam ayat tersebut ada 5 nilai takwa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari setelah Ramadan ini. Yang pertama adalah as-sabirin, orang-orang yang sabar. Ramadan telah mendidik kita untuk senantiasa bersabar dari menahan haus dan lapar dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, meskipun menghadapi berbagai cobaan. Kesabaran merupakan sumber energi dan kekuatan yang tidak akan pernah habis. Kesabaran merupakan syarat untuk mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu serta tetaplah bersiap siaga di perbatasannya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu beruntung, agar kamu mendapatkan kemenangan. Nilai yang kedua yang bisa kita terapkan pas Ramadan ini adalah as-shadiqin, orang-orang yang jujur dan amanah. Ramadan juga mengajarkan kita dan telah mengajarkan kita untuk senantiasa jujur. Walaupun tidak ada yang melihat, kita tidak berani membatalkan puasa kita. Kita tidak berani makan dan minum walaupun kita berada di ruangan yang tertutup. Kejujuran dan amanah dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab adalah sumber kebaikan dan keberkahan dan jalan menuju surga. Bagaimana dalam hadisnya Rasulullah SAW pernah menyampaikan, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yaktuba indallahi kadzaban." Hendaklah kita senantiasa berkata jujur, bahwasanya kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan akan menggiring seseorang masuk ke dalam surga. Orang yang jujur dan senantiasa melakukan kejujuran sehingga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Hendaklah kita menghindari dan menjauhi berkata bohong. Bahwasanya kebohongan itu akan menggiring kita dalam perbuatan dosa dan perbuatan dosa
menggiring kita masuk ke dalam neraka. Orang yang senantiasa berbohong dan melakukan kebohongan sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang bohong. Nilai yang ketiga yang bisa kita terapkan pasca Ramadan ini adalah al-qanitin, orang-orang yang disiplin. Disiplin dalam beribadah, bekerja, dan mengatur waktu adalah kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Di bulan Ramadan, kita sangat disiplin sekali. Kapan waktunya makan, kapan waktunya berbuka, kapan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang disiplin masalah waktunya adalah orang yang sukses. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kalau kita ingin sukses, maka adalah kita disiplin dalam masalah mengatur waktu kita. Kalau kita tidak disiplin, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Dalam hadis yang lain Rasulullah sampaikan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua kenikmatan yang mana kebanyakan di antara manusia lalai dengan dua nikmat ini. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah waktu kosong. Dalam pepatah Arab mengatakan al-waktu athmanu minadz zahabi. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Nilai yang keempat yang bisa kita terapkan pasca Ramadan ini adalah al-munfikin, orang-orang yang berinfak dan bersedekah. Infak dan sedekah adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kebiasaan berinfak ini diharapkan kita menjadi seorang dermawan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la saqiyun qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar, wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar, wal jahilun saqiyyu ahabbu ilallah min abidin bakhil. Rawahu Tirmizi. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Orang yang jahil, yang dermawan lebih disukai Allah daripada ahli ibadah yang kikir. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW adalah merupakan role model dalam berinfak. Rasulullah SAW terkenal dengan kedermawanannya. Tapi setelah memasuki bulan Ramadan, Rasulullah SAW lebih dermawan lagi. Nilai yang kelima yang bisa kita terapkan pasca Ramadan ini adalah al-mustaghfirin, orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar menjadikan hati bersih dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa beristighfar akan memiliki jiwa yang tenang dan dipenuhi kasih sayang. Kita tahu bahwasanya manusia ini adalah makhluk khata' wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Setiap hari pasti kita melakukan kesalahan. Setiap hari kita pasti melakukan perbuatan dosa. Baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Maka tugas kita adalah menghapuskan dosa-dosa tersebut dengan cara beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwasanya kita pernah melakukan dosa, pernah melakukan perbuatan salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 nilai-nilai takwa yang bisa kita terapkan pasca Ramadan ini. Mudah-mudahan kita diberikan keleluasan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerapkan nilai-nilai takwa ini setelah berlalunya bulan Ramadan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.